Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam yang sangat larut malam sekali ini, sudah hampir pukul 11:30, kita berkesempatan untuk merepotkan sosok di sebelah saya ini. Nah, perkenalkan, namanya adalah Mas Nizam. Benar sekali. Selamat malam, Mas. Selamat malam juga. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada malam ini langsung saja saya akan sedikit berbagi cerita atau sedikit menanyakan tentang beliau, dan beliau ini sosok aktivis di dunia IPNU ya Mas ya. Benar sekali. Organisasi, dan berhubung juga ini podcast ini berada di Gedung MBCNU Kecamatan Ngampel yang letaknya berada di sebelah Istana Rebana. Promosi CD. Beliau ini juga pimpinan anak cabang di Kecamatan Ngampel ya Mas ya. Ya, karena diamanahi sama rekan-rekan untuk jadi ketua pimpinan anak cabang IPNU Kecamatan Ngampel. Nggih, kados sing ngoten ya. Ya, siap, Bos. Lah ngeten, lah ini kok jenengan bisa bergabung di pimpinan anak cabang, bagaimana ceritanya? Waduh, ini awal mulanya kalau di pimpinan anak cabang itu berawal pasti dari ranting. Dari ranting. Dari desa. Dari desa. Ini berhubung kita di MWC ya, Mas. Jadi pertama saya ikut IPNU itu di ranting atau mengikuti organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama saya di ranting. Di pimpinan ranting saya dulu mendapat amanat dari rekan-rekan sebagai wakil di pimpinan ranting IPNU Desa Sumbersari. Lalu setelah itu saya masuk ke jajaran kepengurusan pimpinan anak cabang periode sebelum saya, jadi di periode 2019 sampai 2021 saya sebagai departemen kaderisasi pimpinan anak cabang. Lalu setelah itu ada konferensi atau pemilihan ketua ataupun reorganisasi, saya diamanati oleh rekan-rekan menjadi ketua pimpinan anak cabang IPNU Kecamatan Ngampel. Jadi seperti itu. Seperti itu. Ceritanya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Berarti enggak dari departemen ya Mas? Iya. Departemen menuju ke ketua. Ini lompatannya sangat jauh sekali itu Mas. Sebenarnya juga enggak jauh Mas. Sebenarnya enggak jauh. Cuman waktu mencolot sidik Mas. Loncat sidik. Oh iya. Kemudian ini untuk siapa yang pertama kali mengajak di cabang, anak cabang, pimpinan anak cabang. Iya. Untuk yang mengajak saya di pimpinan anak cabang yaitu ada rekan Miftahul Ubab sama rekan Miftahul Khoir. Iya. Jadi dua Miftah yang mengajak saya di pimpinan anak cabang. Jadi dari ranting saya bergabung ke pimpinan anak cabang, yaitu diajak oleh dua rekan, yaitu rekan Miftahul Ubab sama rekan Miftahul Khoir. Dan di mana pada saat pertama kali gabung di PAC ini, Mas? Saya pertama kali gabung atau ikut serta dalam kepengurusan ataupun kumpul bareng dengan pimpinan anak cabang itu pertama kali di Desa Ngampel Kulon. Lebih tepatnya di Desa Ngampel Kulon, lebih tepatnya di rumah rekan ketua sebelum saya, yaitu rekan Muhammad Sutomo, di rumah beliau. Jadi tempat pertama kali saya ikut bergabung di rumah rekan Sutomo, tepatnya di Desa Ngampel Kulon. Itu pada saat acara apa itu? Itu pada saat acara rapat kepengurusan. Juga apa ya? Pergantian struktural di sana. Ada yang diganti, jadi gitu. Di pertengahan periode ada yang diganti, juga ada yang masuk. Saya diikut sertakan di sana. Seperti itu. Dan untuk buat teman-teman yang perlu ketahui juga, Mas Nizam ini sekarang juga merambah lagi ke PC ya Mas ya. Pimpinan cabang. Semoga saja. Untuk kuat. Semoga saja diberikan kekuatan juga, ketabahan juga, kekuatan fisik maupun batin lah. Dan juga iman lah itu pasti. Karena berkhidmah itu
perlu namanya sebuah kekuatan baik internal, eksternal maupun dari batiniah juga. Support system juga nggak Mas? Pasti itu, itu pasti. Itu nomor yang kedua, Mas. Itu pasti. Support system ya. Itu pasti, butuh sekali itu. Butuh sekali. Oh iya, ini untuk di PAC itu kan bawahannya kan ranting, Mas. Iya. Ada cara Mas Nizam itu untuk ranting itu agar aktif atau masuk ke ranting itu bagaimana Mas? Yang belum aktif, notabene yang ranting itu belum aktif. Belum lebih spesifiknya itu belum kebentuk gitu. Belum kebentuk. Ya, belum, ya bisa gitu. Jadi kalau strategi saya itu untuk ranting yang belum aktif, yang pertama tetap kita bersilaturahmi dulu dengan Banom NU-nya. Jadi sowan ke sesepuhnya dulu. Jadi kita sowan ke ranting NU, sowan ke para kiai, sowan ke angsor fatayat ataupun muslimah. Jadi mengikut sertakan yang tua untuk bisa membentuk Ibnu itu pasti jalur yang pertama ditempuh itu lewat orang tua dulu. Jadi untuk ranting yang belum kebentuk, strategi saya yang sudah jalan, saya sowan dulu ke Banom NU ataupun para sepuh. Di sana saya sowan, niat awal saya ingin bentuk Ibnu di desa ini. Jadi saya utarakan niatnya apa gitu. Kalau niatnya untuk membentuk, saya bilang bentuk Ibnu di desa ini karena di desa tersebut belum terbentuk Ibnu sama sekali. Itu jalur, benar-benar jalur yang harus diambil. Oh, itu langsung masyarakat langsung Mas, terjunnya langsung enggak main-main. Enggak main-main itu. Langsung. LA kita juga tergantung kita sendiri. Itu pasti. Kita bagaimana ke masyarakat itu yang dipandang masyarakat ke kita. Berarti enggak tuh siswa ketemu siswa lagi. Sudah enggak lagi Mas. Sudah. Ranahnya sudah bertemu dengan orang-orang yang notabene lebih luas lagi wawasan masyarakatnya, lebih luas lagi pengalaman kehidupannya. Itu yang membuat kita agak berat karena terjun ke masyarakat itu perbekalannya harus benar-benar siap Mas. Nggak cuma aku melu Ibnu, saya ikut Ibnu lalu saya terjun ke masyarakat langsung, tidak bisa. Pasti harus ada bekal yang minimal itu sudah pengalaman ya sekitar 2 tahun 3 tahun baru kita siap untuk terjun. Dia tetap berawal dari ranting dulu. Iya, pasti itu berawal dari yang bawah dulu, dari ranting lalu ke atasnya. Ora yur iso enggak yur langsung ke PC itu enggak. Ada sih Mas, jual beli jabatan. Aduh, jangan bicarakan sisi Mas. Canda. Disclaimer. Itu canda. Kemudian ini Mas untuk yang terakhir ini pesan untuk pelajar Nahdlatul Ulama yang khususnya Ibnu Mas. Atau yang ini gini Mas, lebih tepatnya gini, kalau bagaimana sih kita mau aktif di Ibnu gitu, atau pandangan orang terhadap Ibnu kan kadang Ibnu apa sih jadi bagaimana cara mengajak orang baru untuk tertarik ya. Bagaimana cara mengajak anak-anak remaja sekarang berarti. Iya. Karena kebanyakan orang atau sudut pandang orang itu kan pasti menilai organisasi Ibnu itu lebih relevan kuno. Jadi Ibnu ini organisasi biyen, Ibnu ini organisasi jadul. Kebanyakan orang seperti itu. Jadi untuk cara mengajak remaja-remaja ataupun anak-anak sekarang untuk ikut Ibnu itu pasti jalur yang pertama kita adakan pendekatan dulu. Untuk pendekatan itu ada beberapa macam karena kan setiap orang pasti punya cara pendekatannya sendiri-sendiri Mas. Itu pasti itu. Jadi ada yang mungkin pendekatan lewat hobi, ada yang mungkin pendekatan lewat orang tua ataupun pendekatan lewat posisi di sekolah. Jadi pendekatan itu harus dimaksimalkan lewat jalur-jalur tertentu. Setiap orang pasti karena berbeda itu. Ada yang lewat hobi, ada yang lewat orang tua, mungkin ada yang lewat kegiatan luar basic organisasi lah, lalu kita ajak. Ada juga yang lewat sekolah gitu. Jadi ada masing-masing jalur. Selanjutnya
cara untuk lebih spesifik mengajak lebih dalam lagi, itu pasti jalur yang pertama mengikuti IPNU itu syarat wajibnya harus ikut Makesta. Makesta tuh Mas. Makesta itu masa kesetiaan anggota, atau bisa dibilang lebih gampangnya itu pintu pertama untuk bisa atau masuk di IPNU itu harus ikut Makesta. Itu menjadi syarat wajib Mutlak. syarat mutlak menjadi anggota IPNU itu harus mengikuti Makesta atau masa kesetiaan anggota. Itu yang berjasan tapi belum Makesta tuh bagaimana itu? Nah, itu sebenarnya gini Mas. Bagaimana tuh? Sebenarnya gini, dulu pasti ketika sudah memakai jas ataupun itu Batik gitu ya. seragam, Seragam. pakaian yang identik ataupun identitas di IPNU itu apabila belum mengikuti Makesta tapi dia sudah membeli, itu tidak apa-apa Mas. Tidak apa-apa, karena kan ketika kita menekankan lewat jalur Makesta, ketika orang tersebut belum siap menerima, kan pasti ada efek belakangnya Mas. Jadi kita fleksibel saja bagaimana cara dia tertarik, mungkin dari jalur lewat beli seragam dulu, dia nanti akan aktif di IPNU. Jadi jalurnya itu untuk ranah IPNU dari kepengurusan harus fleksibel, tidak boleh kaku, tidak boleh keras kepala, tapi kita harus fleksibel dengan apa yang ada di masyarakat. Justru pengurus tuh harus memfasilitasi, ya Mas ya. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi tidak pengurus yang membuat aturan lalu anak-anak baru yang mengikuti kita, tapi bagaimana cara kita memfleksibelkan peraturan agar orang-orang baru itu nyaman dengan peraturan yang ada serta dia tidak terasa terganggu. Jadi kenyamanannya itu dapat, dia bisa aktif di IPNU. Cara gampangnya itu, cara lebih mudahnya namanya apa ya? Jadi air mengalir kok. Tidak air mengalir. Seperti rumah, ketika rumah sudah dibuat tapi orang tersebut tidak nyaman, pasti orang itu tidak akan betah kan? Tidak akan betah dirinya. Nah, tapi ketika orang itu ada, rumah kita buatkan sesuai dengan yang dia kapasitas yang dia mau, pasti nyaman. Walaupun kecil, ketika dia yang mau gini kita buatkan, oke lah, kita fleksibelkan peraturan, pasti dia nyaman. Jadi seperti halnya rumah, organisasi juga itu wadah. Jadi kita fleksibel karena masyarakat itu berbagai macam variasi lah, seperti itu. Jadi itulah cara mengajak ataupun bagaimana sih bisa kita bergabung di organisasi IPNU ya Mas? Betul sekali. Betul sekali. Oke, saya rasa ini sudah gamblang sekali penjelasan dari Mas Nizam ini. Untuk terakhir kali Mas Niz, terakhir ini yang terakhir. Nah, bagaimana pendapat yang jenengan kalau ada orang yang di luar sana tuh menjelekan organisasi IPNU Mas? Gini, kejelekannya dibicarakan dengan orang-orang luar juga. Ojo melu IPNU ngene-ngene. Itu pasti gini Mas. Ketika ada orang yang menjelekan IPNU ataupun organisasi, mungkin salah satu organisasi menjelekan salah satu organisasi yang lain, kita tidak usah berbuat sama ataupun balas dendam dengan cara yang sama. Kita seperti pepatah mengatakan, siram air tuba kita balas dengan siram air susu. Jadi apabila mereka membicarakan kejelekan kita, lebih baiknya kita cara balas dendam yang terbaik itu yang pertama diam. Yang kedua, kita balas dengan prestasi yang kita dapatkan di organisasi. Jadi kita tidak perlu menjelekkan mereka, tapi kita hanya bisa membungkam mereka dengan prestasi yang kita dapatkan lewat organisasi. Jadi IPNU kok dipanasi anget tuh orang malah dingin. Anyes. Seperti hanya orang menyalakan korek api, tapi kita membawa es balok yang lebih besar. Jadi korek apinya ada seperti itu. Oke, itulah penjelasan dari Mas Nizam Lur di kesempatan malam hari ini. Saya sebagai
bukan narasumber, beliau yang narasumber. Saya sebagai hostnya, saya jika ada salah kata saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Akhir kata, Muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3B. belajar, berjuang, bertakwa.